Tuan Kota Liu bergegas ke rumah pemilik kota. Melihat Zhang Lincuan yang sudah berada di jendela, mengerutkan kening dan merenung untuk waktu yang lama, dia bergegas dengan kegembiraan di wajahnya. Tuan Zhang Lincuan, saya memiliki masalah yang telah mengganggu saya sejak lama. Mengapa tidak membiarkan Tuan Zhang Lincuan memecahkan masalah untuk saya hari ini? Kata-kata Tuan Kota Liu sangat halus. Meskipun dia bertanya kepada seseorang, dia bahkan tidak memiliki satu kata permintaan pun. Dan ketika menanyakan sesuatu, tidak ada makna yang tidak jelas sama sekali. Sebaliknya, itu adalah penampilan yang murah hati. Li Zhang Lincuan juga tidak sopan kepada Tuan Kota Liu. Dia hanya berkata dengan santai. Katakan padaku, jika aku bisa memberimu ide, aku pasti tidak akan menolak. Bagaimana mungkin Zhang Lincuan tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini? Hanya saja dia tidak ingin mengeksposnya saat ini. Setidaknya bagi mereka, mereka adalah bawahan kuil kemenangan, dan memberi mereka petunjuk. Berapa banyak yang bisa mereka lakukan terserah mereka. Tuan Kota Liu takut Zhang Lincuan akan menarik kembali kata-katanya, jadi dia bertanya dengan cepat. Hari ini, Angin dan Wing Rider Warster bertarung, meninggalkan beberapa tanda D di luar. Aku tidak tahu bagaimana menurut orang dewasa masalah ini harus ditangani. Apakah Anda membersihkan jejaknya ini, atau menyimpannya? Tuan Kota Liu layak menjadi pemilik kota. Saat ini, dia masih bisa mempertahankan wajahnya sendiri. Dengan sedikit pemikiran ini, bagaimana bisa digunakan di tempat yang salah? Zhang Lincuan tidak banyak bicara, hanya mengangguk santai. Saranmu sangat bagus, lakukan saja apa yang kamu katakan. Hal semacam ini, selama ada yang bisa melihatnya, implikasi di baliknya tidak sedikit. Mungkin terkait dengan bagaimana hubungan antara kuil kebijaksanaan dan kuil perang akan berkembang. Bahkan jika Zhang Lincuan tidak pernah melihat dunia lagi, dia masih bisa mengatakan dengan jelas apa yang harus dia lakukan sekarang. Beraninya dia memutuskan hal semacam ini dengan santai? Selain itu, apa yang dikatakan Tuan Kota Liu dengan cara yang lebih baik adalah meminta nasihat pada dirinya sendiri. Dan jika itu sedikit lebih buruk, dia hanya mencari kambing hitam. Pada saat ini, tidak peduli apa yang Anda katakan, pot akan jatuh pada Anda pada akhirnya. Ini sangat tidak nyaman bagi Zhang Lincuan. Tidak mungkin baginya untuk melakukan hal-hal sesuai dengan saran Tuan Kota Liu. Hanya sepatah kata, biarkan dia mencari tahu sendiri, dan hubungan antara dia dan Tuan Kota Liu akan menjadi jelas, dan itu bukan tanpa bantuan sedikit pun. Bagaimanapun, kata-katanya demi kuil Dewa Perang, dan memberi sedikit dukungan kepada Tuan Kota Liu. Tuan Kota Liu tersenyum dan berhenti menganiaya Zhang Lincuan. Terima kasih, Tuan Zhang Lincuan. Dengan cara ini, untuk menarik garis yang jelas dengan dirinya sendiri, setelah beberapa saat ragu, Tuan Kota Liu masih memikirkan kesalahan pengambilan keputusannya sendiri. Bagaimanapun, Zhang Lincuan hanyalah penerus kavaleri putih berikutnya. Dia belum menjadi kavaleri putih, jadi dia tidak bisa mengendalikan terlalu banyak hal. Tapi bisa mendapatkan sedikit dukungan ini telah membuat Tuan Kota Liu sangat puas. Dengan kepergian Tuan Kota Liu, masalah di sini tampaknya telah berakhir. Tetapi itu hanya di permukaan. Faktanya, setelah kejadian hari ini, berapa banyak orang yang akan menemukan Tuan Kota Liu? Dan berapa banyak orang yang menginginkan posisi Tuan Kota Liu telah memulai rencana baru. Dan yang perlu mereka lakukan adalah rencana baru. Hak. Konflik dimulai. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Qin Yichen. Setelah mendapatkan informasi yang tak terhitung jumlahnya yang dibawa kembali oleh klon dan memastikan kelemahan Wolster Wing Cavalry, dia kembali ke kuil penguasa cahaya. Menurut akal sehat, dia seharusnya tidak kembali ke kuil penguasa cahaya sekarang. Bagaimanapun, ini adalah kartu asnya. Semakin cepat dia menarik perhatian orang lain, semakin baik. Tapi sekarang, Qin Yichen punya alasan mengapa dia harus kembali ke sini. Itu adalah Athena. Karena kedatangan Athena, dia secara pribadi meminta Qin Yichen untuk menemuinya. Tetapi Qin Yichen tidak punya pilihan. Siapa yang membuat Athena lebih kuat darinya? Sepanjang perjalanan kembali ke kuil penguasa cahaya, dia memerintahkan orang-orang untuk berkemas dan mempersiapkan kedatangan Athena. Qin Yichen melakukannya di aula, tampak merenung. Sejauh menyangkut situasi saat ini, Athena tidak memiliki niat buruk terhadapku untuk saat ini. Tapi ini jelas hanya sementara. Qin Yichen mengerutkan kening. Hubungan sementara tidak berarti akan selalu seperti ini. Mungkin ini godaan Athena, atau gerakan kecil yang membuatnya lumpuh tanpa berpikir. Semuanya harus menunggu sampai waktu untuk melihat Athena, untuk mengetahui kebenarannya. Selain itu, Qin Yichen memiliki satu sakit kepala lagi. Sekarang saya sangat berhati-hati tentang kontak saya dengan orang-orang percaya di kuil Lord of Light. Kecuali untuk hal-hal yang paling penting, saya tidak memiliki kontak apapun. Di sekitar saya, atau dengan kata lain, di kuil Lord of Ringan, mungkin ada banyak orang yang Athena. Mata-matana. Lagi pula, orang-orang ini adalah orang-orang yang tertinggal setelah pemilihan Athena yang cermat. Athena akrab dengan karakter dan kebiasaan orang-orang ini, dan terlalu mudah untuk memberontak. Dan ya, siapapun bisa menjadi orang yang mengkhianatinya.
Bahkan jika Qin Yichen ingin menyapa orang-orang percaya ini terlebih dahulu dan mempersiapkan mereka untuk bertindak sesuai dengan itu menjadi harapan yang luar biasa. Siapa yang bisa yakin bahwa orang yang dihubunginya tidak akan mengkhianatinya? Dengan cara Athena, sangat sulit untuk melakukan sesuatu sendiri. Terlalu berisiko jika kamu tidak bersiap. Alis Qin Yichen terpelintir. Pada saat ini, terlalu sulit baginya untuk melakukan sesuatu, dan Athena tidak memberinya kesempatan sama sekali. Tepat ketika Qin Yichen terjerat, siapa yang harus bekerja sama dengan akting? Seorang percaya bergegas masuk. Tuan Hui Guang, Athena ada di sini. Jantung Qin Yichen berdetak kencang. Athena ini sengaja mencari pemberat bukan? Dia baru saja kembali ke kuil penguasa cahaya dalam beberapa menit. Saya belum mempersiapkan diri sama sekali. Mungkinkah saya tidak bisa berkomunikasi dengan bawahan saya dengan mengandalkan mata saya? Tidak, Anda harus menemukan cara untuk menyembunyikannya. Katakan saja aku tidak di sini. Hal pertama yang dipikirkan Qin Yichen adalah menemukan alasan untuk memalsukan masa lalu. Lagi pula, dia tidak bisa melakukan apa-apa sekarang, jadi dia bisa menunda sebentar. Saya harus mengaturnya. Jika tidak, bukankah kartu truf saya akan terlihat sepenuhnya oleh Athena? Namun, tepat ketika Qin Yichen selesai berbicara, sebuah tawa tiba-tiba datang dari belakang. Feng, apakah aku sangat tidak populer denganmu? Sangat sulit bahkan untuk melihatmu sekali saja. Ada sedikit kesembronoan dalam kata-kata, yang membuat punggung Qin Yichen mati rasa untuk sementara waktu. Orang ini jelas tidak memiliki niat baik. Tetapi sekarang, apakah Qin Yichen punya cara dan alasan untuk menolak? Tidak. Tidak semuanya. Setelah Athena muncul, Qin Yichen tidak punya kesempatan untuk melawan. Tidak peduli bagaimana dia menutupinya. Selama Athena mau membuka kesadarannya, rahasia seluruh kuil penguasa cahaya tidak akan punya tempat untuk disembunyikan. Athena sekarang tampaknya menggoda mangsanya. Bagaimana kalau kau mengajakku melihat-lihat? 7079 kemalangan keluar dari mulut. Begitu dia mendengar kata-kata Athena, Qin Yichen meledak menjadi marah. Anda telah memasuki kuil penguasa cahaya, dan Anda telah datang dan pergi dengan bebas. Apa yang ingin Anda ketahui? Bukankah itu hanya masalah pikiran? Hal semacam ini, Anda dapat mengetahuinya dengan sedikit lemparan. Mengapa repot-repot bertanya kepada saya? Athena ini hanya mencoba menghasilkan banyak uang dengan kepalanya sendiri. Qin Yichen tidak tahan. Jangan pergi, lihat sendiri. Setelah selesai berbicara, Qin Yichen melambaikan lengan bajunya secara langsung. Mengandalkan perannya yang tidak penting bagi Athena, dia sangat arogan. Selama dia memiliki nilai bagi Athena, tidak ada yang salah dengan menjadi sombong. Dari sudut pandang Qin Yichen, Athena baru saja melepas celananya dan kentut. Apa yang ingin Anda ketahui? Anda dapat melihatnya sendiri? Jika Anda harus memberitahunya secara pribadi, apakah ini akan membuatnya lebih mulia? Tepat setelah Qin Yichen pergi dengan marah, Athena tiba-tiba tertawa. Kurasa, Dewa Cahayamu mencoba bertarung denganku. Siapa yang tahan? Athena tampak tak berdaya. Jika dia bisa mendapatkan berita itu sendiri, dia tidak akan meminta Qin Yichen untuk memberitahunya secara pribadi. Selain itu, Qin Yichen jelas sedikit salah paham. Bahkan jika Athena memiliki niat untuk melindungi keselamatannya, dia tidak akan begitu dekat untuk melindunginya selama setahun. Omong-omong, alasan sebenarnya masih ada di patung Lord of Light. Selama Athena berperilaku sedikit aneh, Dewa Cahaya seperti hantu mencoba mengganggunya. Bahkan jika Athena adalah salah satu dari 12 dewa utama, dia tidak tahan dengan patung Dewa Cahaya utama. Bahkan seorang dewa tidak memiliki banyak keunggulan dalam menghadapi seorang dewa yang lengkap. Ini adalah kompetisi iman murni. Untuk dewa liar lainnya, Athena harus memiliki wajah yang tidak masalah. Dia akan mencoba yang terbaik. Bagaimanapun, kuil kebijaksanaan memiliki latar belakang yang cukup, dan tidak jarang dewa liar kecil. Tetapi kuil penguasa cahaya berbeda. Kekuatan iman di sini sangat murni. Kekuatan iman kuat, yang berarti kekuatannya kuat. Jika Anda benar-benar bertarung satu sama lain, sangat sulit untuk mengatakan apa hasilnya akan. Faktanya, Athena tidak berani terlalu lancang di kuil penguasa cahaya, jadi dia bertanya pada Qin Yichen. Sayangnya, Qin Yichen salah paham padanya. Athena tidak ingin menjelaskan banyak, dia hanya menoleh untuk melihat ke langit dengan antisipasi di wajahnya. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya saya meramalkan bahwa kita akan bergabung untuk menangani Zeus, yang membuat orang menantikannya. Setelah Athena menjadikan Qin Yichen sebagai penolongnya, dia benar-benar menghibur dirinya sendiri beberapa kali dengan mentalitas tidak menggunakan orang tanpa kecurigaan, dan berusaha menghindari gangguan Qin Yichen sebanyak mungkin. Semua pengaturan dikembangkan sesuai dengan hasil terbaik yang dia ramalkan. Saya datang ke kuil penguasa cahaya hari ini, bukan untuk mendapatkan informasi tentang Qin Yichen, tetapi untuk menangani krisis besar pertama sejak kuil penguasa cahaya didirikan. Menatap ke langit, sudut mulut Athena sedikit terangkat. Jika kamu tidak menangani ini, kamu akan mati. Qin Yichen tidak tahu apa yang sedang terjadi di aula, tetapi meninggalkan aula dengan marah.
lalu pergi ke bidang bintang awan yang menelan, menemukan tempat acak, dan mulai mundur. Di permukaan, itu hanya pengasingan dan praktik pertapa. Faktanya, Qin Yichen diam-diam mengirim sinyal rahasia ke sekelompok orang percaya, meminta mereka untuk bekerja sama lebih banyak. Tentu saja, kata-katanya tidak terlalu jelas, dan Qin Yichen tidak menjelaskan cara bekerja sama. Pada saat itu, kita harus melihat trik untuk menghadapi krisis Athena. Orang-orang percaya yang beruntung dihubungi oleh Qin Yichen saat ini secara alami tidak akan terjerat dalam perintah Qin Yichen. Bagaimanapun, sikap Qin Yichen telah menunjukkan bahwa dia sangat sulit untuk ditangani sekarang. Lawannya adalah Athena. Tentu saja, mereka tidak berencana untuk bertanya lagi. Mereka hanya menjawab dan memutuskan kontak, karena mereka tidak tahu apakah Athena bisa menguping pembicaraan mereka. Membiarkan semuanya menjadi sesuatu yang bisa dilihat Athena, tapi tidak bisa dipahami, adalah cara terbaik untuk menghadapinya. Di luar bidang bintang tempat kuil penguasa cahaya berada, di langit malam yang luas, seseorang perlahan datang. Meskipun kecepatannya sangat lambat, hanya saja gerakannya lambat. Jika Anda benar-benar ingin berbicara tentang kecepatan, kecepatan melintasi bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya saat ini beberapa poin lebih cepat dari Qin Yichen. Dengan tangan di belakang, matanya terpejam, dia menyenandungkan lagu kecil sepanjang jalan. Dewi pemuda heboh tiba-tiba berhenti, matanya menyapu bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya berhenti di bidang bintang tempat kuil penguasa cahaya berada. Itu sama seperti yang ayahku katakan, di bidang bintang Ares, Dewa Perang. Ada ekspresi yang tak terkatakan di wajah Heber. Insiden ini adalah kesempatan baginya untuk meminta ayahnya. Bagaimanapun, berita baru saja kembali dari kuil kebijaksanaan, mengatakan bahwa dia yakin dengan kesimpulan Qin Yichen bahwa asap merah telah menyebar di bidang bintang di tepi. Tujuan Heber kali ini juga sangat sederhana, yaitu untuk menanyakan informasi spesifik kepada Athena, dan mampir untuk melihat orang ini, yang membuatnya merasa sangat menarik. Kita bisa dianggap teman lama. Apa dia tidak menyukaiku saat aku tampil seperti ini? Semakin dekat dia, semakin tidak nyaman yang Hebo rasakan. Dia merawat riasannya berulang kali, mencoba meninggalkan kesan yang cukup bagus pada Qin Yichen. Setelah ragu-ragu sejenak di luar Star Territory, Hebo tiba-tiba memutar matanya, menyembunyikan napasnya, dan menyelinap ke Star Territory. Mengapa Anda tidak menyelinap masuk dan melihat apakah dia akan terkejut? Dengan pikirannya sendiri, Hebo langsung pergi ke bidang bintang dan mencari di dalam. Pada akhirnya, dia sampai di luar kuil penguasa cahaya. Menatap aula megah di depannya, Hebo mengangguk diam-diam. Tidak buruk, kuil penguasa cahaya juga terpelihara dengan baik. Berjalan jauh ke kedalaman kuil penguasa cahaya, saat dia melihat lebih banyak hal, senyum di wajah Hebo perlahan menghilang. Karena dia melihat pemandangan yang sulit dilihat bahkan di Olympus. Di kedua sisi jalan, ada pedagang yang tersenyum, memegang barang-barang mereka dan terlihat antusias. Yang ini melihat wajahnya, tamu terhormat dari bidang bintang lain. Kebaikan. Yu. Aku benar-benar bertemu dengan seorang bangsawan hari ini. Ayo, mari kita lihat apakah ada sesuatu di kiosku yang bisa menarik perhatianmu. Ambil saja, dan aku akan memberikannya padamu. Heber kagum dengan keadaan para pedagang asongan ini, hangat dan baik hati. Tidak ada kehati-hatian seperti itu di Olympus sama sekali. Bahkan jika dia tahu bahwa dia berasal dari bidang bintang lain, dia menebak bahwa identitasnya tidak biasa. Tidak ada rasa takut, tetapi malah melangkah maju untuk menjualnya. Apakah kamu tidak takut aku orang jahat? Heber bingung untuk sementara waktu, dan dia bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Saya melihat pedagang itu menyeringai. Tuan, lihat apa yang Anda katakan. Di bidang bintang yang dikelola oleh penguasa cahaya, di mana mungkin ada orang jahat. Jika ada orang yang benar-benar jahat, saya khawatir mereka akan direhabilitasi sebelum menyerah kepada Tuan Ringan. Sudah berakhir, pedagang itu tidak tahu berapa banyak krisis yang dia bawa ke Qin Yichen dengan kata-kata santainya.